biasa. Siapa yang siapkan? Tolong siapkan. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Oke, anak-anak ibu semuanya, hari ini sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Udah sarapan? Sudah. Oke, seperti biasa untuk hari ini biar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah seperti biasa. Siapa pimpin doa? Oke, coba pimpin doa nih. Ini doa Bang Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah dunia akhirat. Ya nenek ibu, amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mau ibu absen dulu. Siapa nak yang tidak hadir hari ini? Syafika izin sama Siti. Kemana ini? Sakit ya. Semoga kita doakan, semoga segera sembuh ya, segera bisa bergabung lagi dengan kita di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Oke anak-anak ibu nih, biar semangat dulu kita belajar. Ibu mau tes dulu kita mau buat apa kira-kira? Ice breaking. Oke, kalau begitu coba anak-anak ibu stand up please. Ibu tunjuk ke Kayla untuk memimpin ice breaking. Silakan Kayla, ikuti Kayla ya. 1, 2, 3, sama-sama. 1, 2, 3. We are the best, the best. We are sukses, sukses. Lagi, sekali lagi. We are the best, the best. We are sukses, sukses. Bahasa Indonesia. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Udah semangat kan belajarnya kan? Kalau sudah semangat belajar, coba dibuka buku bahasa Indonesianya. Coba dibuka apa namanya itu namanya? Alat-alat tulisnya, pulpennya. Coba dibuka aja dulu buku-buku catatan, buku yang mau kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak ibu. Sebelumnya nih, ibu mau tanya. Sebelumnya ya, ibu mau tanya nih sama kalian. Kemarin pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Menyimpulkan puisi. Menyimpulkan? Puisi, menyimpulkan unsur-unsur yang ada dalam puisi ya. Itu caranya kemarin kan per bait ya. Per bait puisi itu pasti ada maknanya apa, gitu kan? Ya kan? Nah, untuk hari ini karena kita kemarin sudah belajar tentang menyimpulkan, kita hari ini belajar tentang apa kira-kira? Masih tentang puisi, yaitu tentang menelaah puisi. Coba kita perhatikan. Ibu ada kasih nampak sebuah teks sama kalian ya. Teksnya mana ya? Oke. Siapa ini ya? Nampak? Nampak ini.
Nampak ya? Oke. Tampak. Dah. Yang mana termasuk puisi? Coba perhatikan. Di antara kedua teks, coba diamati, yang mana yang termasuk puisi? Coba, yang mana? Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Kiri. Jawaban yang betul adalah? Kiri. Siapa yang jawab nih barusan? Iya, Rizka Amanda. Kenapa Rizka menjawab ini adalah puisi katanya? Gimana bahasanya karena? Coba lihat, coba diamati. Gimana bahasanya? Ujungnya gimana? Karena? Yang mana? Nih, coba lihat nih. Kenapa? Puisi. Karena? Ada tak di situ yang kalian lihat struktur yang tampaknya? Ada. Yang mana? Iya, betul sekali. Menembus langit. Terus tegak berdiri merah putihku. Terus apa lagi? Adakah yang sama bunyi di ujungnya di situ? Ada. Itulah yang hari ini kita pelajari. Menelaah unsur pembangun puisi. Yaitu ada unsur visi dan unsur batin. Oke, anak-anak ibu pinter berarti anak ibu ya. Sekarang kita akan bahas tentang indikator hari ini. Nah, untuk indikator hari ini adalah Tuhan indikator hari ini kita belajar tentang apa? Menelaah unsur pembangun puisi, menelaah unsur bangun puisi apa saja? Ada gaya bahasa, imaji, ya betul sekali, ada rima, tema, ada amanat. Oke anak-anak ibu, ini indikator hari ini. Jadi kalian hari ini, pembelajaran hari ini adalah menelaah unsur pembangun puisi. Ya, itu ada gaya bahasanya, ada imajinya, ada rimanya, ada temanya yang dilihat. Jadi puisi yang dilihat itu kalian analisis hari ini. Tadi pahami ya? Berarti tujuannya, manfaatnya kalian bisa menelaah unsur pembangun puisi itu, yaitu apa aja tadi? Imaji, ada rima, ada gaya bahasa, ada tema dan amanat dengan tepat, dengan memperhatikan serta bertanggung jawab. Nah, di sini kalian di dalam kelompok nanti kegiatan pembelajaran hari ini kalian itu ada proses kelompok ya. Di dalam kelompok kalian akan menganalisis sebuah puisi. Kemudian dalam menganalisis sebuah puisi itu kalian yang ibu lihat adalah penilaian sikap dan pengetahuan. Penilaian sikapnya nanti ibu lihat di kelompok. Ada yang bertanggung jawab di dalam kelompok, ada jujurkah, ada bekerja samakah. Jangan nanti mentang-mentang kerja kelompok, ya satu kerja yang lain sama-sama gitu kan. Yang namanya bekerja sama gimana maksudnya? Sama-sama bekerja, bukan yang satu yang bekerja, yang lain sama-sama. Dapat dipahami? Kemudian nanti dari ibu berikan LKPD dan di akhirnya nanti akan memberikan evaluasi kepada kalian. Dapat dipahami anak-anak ibu? Hari ini kita belajar tentang unsur pembangun puisi. Oke. Sekilas ibu jelaskan bahwa misal ibu berikan contoh. Hari ini kita belajar tentang gaya bahasa, imaji, rima, tema, dan amanah. Ibu berikan satu contoh sama kalian. Darahku mendidih. Ya,
darahku mendidih. Menggunakan kata-kata yang luar biasa atau kata-kata yang biasa? Luar biasa. Kalau kata-kata yang luar biasa itu berarti masuk ke dalam gaya bahasa hiperbola. Oke, gaya bahasa kemudian dibagi lagi. Ada gaya bahasa personifikasi. Ada gaya bahasa metafora. Ada gaya bahasa simile. Ibu berikan contoh kepada kalian secara umum bahwa di sini kita akan belajar tentang gaya bahasa. Hanya 4 gaya bahasa ya, hiperbola, personifikasi, metafora, dan simil. Kalau gaya bahasa di simil itu gampang, kalian tinggal melihat aja ada kata ba. Tahu ba? Ba itu artinya apa? Ba. Bukan ba kamar mandi. Ba itu artinya apa? Ya? Iya, betul sekali, bagaikan. Ba, laksana, seperti, itulah gaya bahasa simil. Gampang kan? Gampang. Kemudian ada gaya bahasa personifikasi, ini paling gampang lagi. Pernah lihat nggak? Jam dinding tertawa. Pernah lihat jam dinding tertawa? Kayla pernah lihat barusan? Enggak. Pernah lihat? Enggak. Itulah gaya bahasa ya, yang membuat bahasa puisi itu puitis. Puisi itu manis. Itulah gaya bahasanya. Kemudian apa lagi? Ada imaji selanjutnya. Imaji. Ketika ibu bilang, burung-burung terbang di angkasa. Kalian seakan-akan ketika mendengar kata-kata itu, imaji kalian kira-kira indera mana yang bisa berfungsi di situ? Penglihatan. Berarti kata-kata imaji di sini adalah kata-kata yang membuat seseorang ketika membaca, dia bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar. Oke, dapat dipahami? Kemudian ada rima. Rima tuh gampang. Ada rima, biasanya ada rima A. Ya, ada rima A, B, seperti yang kita tampilkan tadi. Dapat dipahami anak ibu? Dapat? Oke, kalau dapat dipahami, ibu akan berikan satu contoh puisi yang akan kalian telaah. Mau tahu? Puisi apa? Oke, sekejap. Nah, mawar tak berduri. Nah, coba dilihat-lihat dulu. Ini puisi yang akan kalian kerjakan bersama kelompok. Coba dilihat-lihat dulu ya. Dilihat-lihat dulu, oke? Udah? Coba diamati. Udah? Oke. Sudah ya? Ada yang ingin bertanya sebelum kita bagi kelompok? Oke, Iklimah. Iya, kata Iklimah. Apa itu imaji tadi? Ada yang bisa menjawab tidak? Apa itu imaji? Oke, ibu kasih contoh satu ya. Ibu kasih contoh. Suara hujan sangat jelas terdengar. Itu ketika kalian mendengar kata-kata itu, kalian membayangkan itu mendengar atau melihat atau apa? Mendengar. Berarti itu menggunakan imaji pendengaran. Ya, imaji itu adalah kata-kata yang ketika kita baca bisa membuat kita merasakan, apakah bisa melihat, bisa mendengar, atau meraba. Dapat dipahami? Oke, kalau sudah dapat dipahami, ibu mau kita bagikan kelompok menjadi 5 kelompok ya. Siap? Ya. Are you ready? Ready. Oke, kelompok pertama. Wih, semangat nih ibu nih. Kelompok pertama. Ovia Safani, Cutkewa Kinara, Pelia, Rizka Atika. Datang? Oke, coba buat kelompok. Oh, ini sekalian terus ya? Oke, gini aja terus kelompoknya. Buat per kelompok. Ini digabung aja. Per kelompok. Dah. Kemudian kelompok 2. Amanda, Via, Muskia, Zira, Iklimah. Satu enggak? Oke, dibuat kelompok boleh. Silakan. Kelompok 3, Ratu, Nafis, Anis, Farah, Febri. Oke, buat
Sudah? Sudah? Kelompok 1 yang mana nih Ibu tunjuk? Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sip. Kelompok 1. Oke lah ya. Ini ya LKPD-nya ya. Kelompok 2, ikliba. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Tolong, Nak. Kelompok 5. Oke, sudah dapat semua? Sudah? Kalau sudah dapat semua, coba perhatikan. Kalian kan sudah dapat di LKPD-nya ya. Ini kalian kerjakan di kelompok. Harus kerjakan di kelompok, bekerja sama seperti kita katakan barusan. Ya Ibu katakan tadi ya. Yang pertama, petunjuknya. Setiap individu dan kelompok harus membaca LKPD. Kalian baca dulu LKPD-nya. Puisinya puisi yang Ibu tayangkan ini, yang harus kalian analisis. Ya, ada Ibu cantumkan juga di situ. Kemudian, kalian diskusikan tiap kelompok. Sama-sama boleh buka buku, kalian cari sumbernya dari mana aja, boleh. Yang catatan boleh. Kemudian, kalian jika ada yang kurang jelas, kalian tanya sama Ibu. Oke? Pertama, kalian baca dulu puisinya. Setiap bait-bait puisinya itu kalian analisis. Apa Bu yang kita analisis? Ini dia. Gaya bahasanya, imajinya, ada apa lagi? Rimanya, ada tema dan amanat. 5 unsur yang kalian analisis. Dapat dipahami? Misalnya yang nomor 1, kalian dapat gaya bahasa di bait pertama Bu. Misalnya, ini gaya bahasa personifikasi. Kalian buat yang mana ya bait pertama, kalian cantumkan di larik puisi di sini. Dapat dipahami anak Ibu? Oke, ada yang ingin bertanya? Ada? Sudah jelas? Sudah. Mana suaranya nih? Bahasa Indonesia. Jaya, 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 luar biasa. Oke, kita mulai sekarang ya. Kerjakan masing-masing di kelompok. Gimana? Buat terus. Buat terus. Ya, buat terus. Jadi kalau misalnya ini imaji apa? Tulis di sini. Gaya bahasa kan banyak tadi, ada imaji kan? Ada simil. Ini kira-kira di larik ini larik kemana? Imaji yang mana? Pendengaran kah? Penglihatan kah? Atau apa? Imaji apa terus ini? Iya. Pendengaran aja. Tapi buat dulu. Katanya yang mana? Satu aja, satu baris ini Mas ya, per lariknya. Itu baru terus kayak imaji. Ya gitu. Di sini ya. Ya. Ya, gaya bahasanya misal gaya bahasa apa di sini? Simil. Buat di sini. Simil misalnya. Taruh di bawah. Larik puisinya yang mana? Oh, sini. Oh, Bu, simil ada 2, Bu. Tulis berapa yang dapat. Oh, nggak ada, Bu. Nggak usah tulis. Tuh. Ya. Jangan lupa tulis nama Nak ya. Jangan bisa. Sah. Kan mau dijawab. Terus ini pada bait pertama gaya bahasa gitu. Iya, gaya bahasanya misalkan gaya bahasa banyak. Ada gaya bahasa apa? Berbola, Metafora, simil, oke, banyak. Jadi pilih aja misalnya di larik, ya ingat ya baris per ini kan namanya larik nih. Misalnya larik bunga nan indah berduri, ini masuk ke gaya bahasa apa misalnya? Oh, gaya bahasa hiperbola Bu, tulis saja di sini hiperbola. Taruh lirik
lari puisi yang keberapa? Yang pertama kah atau yang kedua? Buat aja atau gini aja, buat aja yang ini pindahkan ke sini. Oh ini dia. Kan nggak semuanya berarti harus ada ya kan? Beberapa aja. Berapa yang ada? Yang ada nggak usah ditulis. Ya, oke. Ayo di sini di belakang nih terus. Entah, nih gaya bahasa. Misal gaya bahasa apa nih yang dapat? Coba cari gaya bahasa apa yang udah dapat. Lariknya larik ke berapa? Ini kan lariknya nih. Berapa larik nih semua ini? Iya. Apanya yang harum, bunga harum? Oh, itunya yang kita tulis. Ya, katanya itu. Ya, kata yang ini, lariknya ini yang kita tulis. Yang lain? Dah, gampang kan? Gampang. Ya. Ikan imaji merasakan. Imaji apa ini, Nak? Kalau indah tuh biasanya kita apa? Kalau indah tuh ucap biasa. Melihat kau begitu indah. Mungkin nggak kalau begitu indah tuh yang kita dengar. Enggak kan? Enggak kan? Kau begitu indah. Kita nggak bisa nggak lihat misalnya kita cuma dengar kau begitu indah. Dari mana kita tahu indah kau? Sebab kau berarti kan panca indera penglihatan ya, mata. Berarti imaji penglihatan, kecuali suara-suara pengganggu di luar misalnya. Iya kan? Ini kan ribut nih misalnya. Suara-suara pengganggu di luar sangat mengganggu, terdengar bising. Nah, itu indera apa? Pendengaran. Ini ditulis imaji. Iya, boleh. Imaji kan banyak. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada peraba. Ya kan? Oh, udah. Ngerti. Oke. Iya. Oke. Robotnya buat bagian berapa yang di sini? Betul terus. Ini contohnya ya. Gaya bahasa apa yang udah dapat di sini? Di sini imaji. Penglihatan. Itu imaji. Ini yang gaya bahasanya. Gaya bahasa apa? Simil. Oke. Contoh. Yang mana katanya? Yang menunjukkan di sini ini adalah simil, Bu. Ada nggak di situ katanya? Yang mana? Oke, Mbak. Buat aja tak bosan. Tak bosan memandang Mbak Bu pujaan misalnya. Berarti ini Mbak Bu, makanya ini disebut dengan simil. Oke. Nanti buat lagi, bisa ada personifikasi, buat lagi apa? Gimana? Nggak bisa?
Ah, ya betul betul betul. Nah, ini berarti bak di sini sini lah ya, betul, pinter. Apa lagi? Terus lagi terus. Apa lagi? Laksana. Pokoknya seluruh laksananya dilupa lagi ya. Apa lagi? Oke, pinter. Good. Oke, udah siap? Sikit lagi, oke, bagus. Wan, tambah semua. Taruh sini. Ya, boleh. Apa boleh? Boleh. Tema sama amanat. Boleh, nanti buat aja tema sama amanat nanti di sini ya. Apa ini? Apa? Amanatnya. Amanatnya itu kita harus tahu ketika kita sudah baca semua. Ketika kita sudah baca semua baru kita tahu. Oh, misalnya nih contohnya, oh kita tidak boleh jahat kepada orang lain. Nah, misalnya kita sesama manusia harus saling menolong. Bisa dalam puisi itu tentang apa? Tentang durhaka seorang anak misalnya. Kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Bisa dalam puisi itu kan menjelaskan bahwa ada seorang anak, misalnya apa? Misalnya seorang anak, kemana dia pergi dia nggak bisa. Kemana dia pergi nggak bisa. Ternyata ada kesalahan ya sama orang tuanya. Berarti kita dapat pesannya ada nggak di situ? Ada kan? Itu yang maksud dengan amanat. Pesan yang ada dalam puisi itu apa? Nah, ini pasti ada. Pesannya apa kira-kira ya? Ini kan tentang apa puisinya? Mawar. Mawar nggak berduri. Biasanya mawar itu berduri atau tidak berduri ya? Berduri. Itu kenapa ya bisa kayak gitu? Nah, pasti kan ada apa misalnya kita seharusnya ini gitu. Itu amanat. Sebelah sini gimana? Udah siap? Gampang ya? Bisa semua? Bisa, alhamdulillah. Apa? Gimana? Yang mana? Rumput iya. Coba lihat. Tapi gaya bahasa itu. Ya bahasa rumput melambai. Mana rumput melambai? Dilari ke berapa? Iya, yang melambai itu biasa rumput apa manusia ya? Manusia, ya kan? Kalau rumput melambai gimana? Gimana caranya gimana rumput melambai? Kena angin gitu kan? Ya berarti gaya bahasa? Gaya bahasa? Gaya bahasa apa? Ya,
Rumput itu benda mati apa benda hidup? Kita bilang mati hidup ya. Kita bilang mati kita hidup. Hidup ya. Kita bilang hidup. Pernah lihat rumput jalan-jalan? Kan dia kan Iya, tapi kan biasanya melambai itu kegiatan siapa? Manusia. Oke, berarti lebih cocok kemana? Iya, itu jawaban. Ya. Udah siap? Belum? Udah siap? Lagi fokus ya? Udah siap? Sekali lagi, oke. Udah siap? Belum? Ada tema dan amanah. Jangan lupa, tema dan amanah ini unsur pembangun di bagian batin. Ya, unsur pembangun batinnya. Struktur batinnya. Kalau tadi struktur fisiknya yang terlihat, yang kalian mau apa? Mau imajin, lari ke berapa kan bisa. Bisa kita lihat, oh lari ke sekian Bu, lari sekian. Kalau yang kalau yang membangun bagian batin, tema dan amanat, kalian harus baca dulu secara keseluruhan puisinya apa. Ketika kalian membaca semuanya, baru kalian tahu, oh ini tentang ini ternyata, berarti buat temanya. Kemudian ketika kalian baca itu, oh ternyata ini pesannya ya, berarti amanatnya. Ya, Oke. Waktu 5 menit lagi. Coba lihat. Siap. Keren. Oke, bagus. Rimanya ada? Oke. Sip. Mantap. Kalau bersaut-sautan apa? Kalau kupu-kupu biasa kita kalian lihat apa kalian dengar? Kalau kupu-kupu. Iya, berarti imaji apa? lihat. Jadi ada salah budaya bahasa udah banyak-banyak. Kenapa nih bisa salah? Salah rumah? Enggak. Ya, nengok di belakang tadi. Oh ya. Dua menit lagi. Buat aja baitnya, misal bait 1. Ini berapa bait nih semuanya puisinya? 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di bait yang pertama, coba lihat. Di sini ada nggak rimanya? Coba dibaca dulu. Bunga dan indah berduri, semerbak mekar berseri, merah cantik penyejuk hati, tak bosan memandang pujian hati. Rima apa? Iya, a. Buat aja, berarti bait pertama rimanya a. Siap. Tema itu kalau kalian baca semuanya baru kalian tahu, oh ini tentang persahabatan, oh ini tentang beda. Ya, boleh, pinter.
Amanat itu pesan. Ketika kalian sudah baca semua, baru kalian tahu, oh, rupanya kita tidak boleh jahat sesama orang. Nah, kita harus saling membantu. Udah dapat? Gimana yang belum? Amanat. Baca dulu. Ketika udah baca semua, baru kita tahu. Oh, kita nggak boleh seperti ini rupanya. Oh, kita harus seperti ini ternyata. Coba baca dulu, pasti dapat. Ya. Yang mana tuh? Sama nggak bunyi ujungnya itu sama nggak? Kalau misal i, oh itu berarti a. Kalau misalnya bunyi ujungnya ada i, ada a, ada i, ada a, berarti kalau yang tadi rimanya a. Kalau misalnya ada beda-beda berarti rimanya a ya, a b. Ada yang sama? Ada. Bayi pertama berapa rimanya? Apa? Bayi kedua? Abi. Ya, good. Bayi ketiga? Bayi keempat? Oke, itu udah jawabannya. Gimana? Siap? Nah, tunggu kompor lain dulu ya, bentar ya. Siap? Itu judul. Apa temanya? Coba baca. Amanatnya apa tadi? Oh, ini salah. Ini cocoknya kemana? Temanya apa? Seorang perempuan. Semenit lagi nak ya. Oke, semenit ya. Kenapa? Temanya tentang apa? Tentang apa? Dari kalau baca tema kita, kalau tema sama amanat itu kan unsur apa tadi? Batin. Kalau unsur fisik, unsur yang bisa kita lihat ya. Namanya fisik, bisa kita lihat. Jadi imaji, yang mana imaji lirik keberapa? Pasti lihat, nampak gitu kan. Kalau yang unsur batin, kita harus baca dulu semua. Ketika udah baca semua, kita baru tahu, oh temanya ini. Oh amanatnya ini. Pernah nggak kalian kalau misal baca sesuatu baru kalian paham, oh ini tentang kesetiaan seorang kawan ini. Pernah kalian baca puisi seperti itu? Pernah kan? Itu tema maksudnya. Ketika kalian ada tema pasti bersanding dengan amanat. Amanat itu apa? Pesannya, kita tidak boleh sombong terhadap kawan misalnya. Ini gitu juga, temanya apa? Tentang apa ini bahasnya? Ya, apalagi?
Gimana? Oke? Udah siap? Udah siap? Udah siap? Udah siap? Ini pendengaran imaji pendengaran. Oke? Udah siap semuanya ya? Oke, kalau udah siap semuanya, mana tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sudah siap. Sekarang saatnya perwakilan kelompok presentasi. Nah, tadi kita kan udah kerjakan kan? Sekarang kita lihat nih, kita presentasi. Siapa dulu yang mau yang pertama? Hebat, kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Oke, kelompok 1. Siapa nak? Siapa yang mau pertama mau ini? Oke, sebentar ya anak ibu. Sebelumnya ibu juga lupa ibu kasih tahu. Kita, nah ada apa ini? Ada apa ini? Gambar apa ini? Lope-lope. Ini gambar apa? Jempol. Setiap kelompok ibu bagikan 2 media ini. Nah, ini dapat 1, dapat 2. Dapat. Suka nggak ini? Ada warna merah, ada warna biru. Ini. Tadi kelompok 1 kan? Bentar. Oke. Untuk apa ini? Nah, tugas kalian perhatikan baik-baik kawan kalian presentasi. Oke? Ketika kawan kalian setelah selesai presentasi, ibu ingin tiap kelompok menanggapi apakah sudah bagus atau belum. Udah dapatkah pekerjaannya yang dikerjakan di kelompok atau tidak? Oke, dapat dipahami? Kalau presentasinya bagus, kalian kasih hati. Ya, seperti di Instagram ya, di WA, di FB ya. Kalau kurang bagus, kurang pas nih Bu, gunakan dapat dipahami? Dapat. Oke, sekarang silakan dari kelompok 1 presentasi nak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dari kelompok 1 ingin mewakili hasil presentasi kelompok kami. Ya. Pada gaya bahasa, simil pada bait pertama, tak bosan memandang bak pujian hati. Simil pada bait kedua, ketakutanmu laksana cahaya mentari. Personifikasi pada bait ketiga, lembut melambai. Hiperbola pada bait keempat, mawar tertipu melayang. Metafora pangkal bergelora di antara dekapan angin. Metafora pada bait keempat, kepalsuan guma dan serangga. Dan selanjutnya imaji. Imaji penglihatan bunga yang indah itu berdiri. Imaji perciuman harum semerbak. Imaji penglihatan hidup di bawah pohon rindang. Imaji penglihatan tubuh subur mekar kelopak bunga. Imaji penglihatan tubuh kulihat indah merayu. Imaji pendengaran serangga bersaut-sautan. Tumbang bersemi bisikan rindu. Dan selanjutnya pada rima, bait pertama dan ketiga bersaja a. Dan pada bait kedua dan keempat bersaja a. Selanjutnya, tema dalam puisi adalah kecantikan yang harus dijaga. Dan amanat dari puisi tersebut adalah perempuan yang harus menjaga dirinya, tidak boleh sembarang berteman. Oke, mana tepuk tangannya dulu? Ada yang ingin menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Siapa yang ingin menanggapi? Iklima, oke, Iklima. Bagaimana Iklima menurut Iklima? Bagus, oke, bagus gak? Bagus. Terus imajinya dapat? Similnya ada tadi? Unsur-unsurnya ada semua ya? Ada. Kalau ada, coba kita vote sekarang. Kalian mau kasih apa? 1, 2, 3.
Yeay! Dapat 4 hati. Terima kasih kelompok 1. Luar biasa ya. Kalau kita kasih nilai berapa kita kasih nilai kelompok 1? 100, 90, 80, 1000. 100 ya. Perfect. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil telaah kelompok kami. Dari puisi yang telah kami baca dan kami pahami tersebut, pada bait yang pertama, yaitu di laris yang keempat, tak bosan memandang bak dan hati. Itu adalah gaya bahasa simil. Oke. Kecantikanmu laksana cahaya mentari. Baris 3, bait 2. Itu juga termasuk simil. Oke. Rumput melampai sepengkal cahaya. Dari 4, bait 3. Itu termasuk gaya bahasa personifikasi. Mawar tertipu melayang, terbang ke awan. Dari 1, bait 4. Itu termasuk hiperbola. Ya. Mekar bergelora di antara dekapan angin. Di lari 2. Itu termasuk gaya bahasa metafora. Kepalsuan, gulma, dan serangga. Lari 4. Itu termasuk metafora. Ya, betul. Dan ada juga di imaji. Bunga nan indah berduri. Pada lari yang pertama, pemilihan. Terdapat imaji penglihatan. Harum semerbak mekar berseri. Laris kedua, itu imaji penciuman. Hidup di bawah pohon rindang. Bait kedua, laris pertama, imaji penglihatan. Tumbuh subur mekar kelopak bunga. Laris kedua, itu imaji penglihatan. Sangat indah kulihat asri. Laris keempat, itu imaji penglihatan. Kupu-kupu kulihat hingga merayu. Bait ketiga, laris 1, yaitu imaji penglihatan. Serangga bersautan menyapamu. Laris 2, yaitu imaji pendengaran. Kumbang bersiul bisikan rindu. Laris yang ketiga, itu juga termasuk imaji pendengaran. Dan yang terakhir 5, bait pertama saja AA AA, bait kedua saja AA BB, bait ketiga saja AA AA, bait keempat saja AA BB. Oke. Dan tema mawar diumpamakan menjadi seorang perempuan. Amanat, perempuan harus dijaga. Oke, selesai deh kelompok 2 presentasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ada yang ingin menanggapi? Dari kelompok berapa ingin menanggapi? Ada yang menanggapi? Bagus? Bagus. Imajinya ada tadi? Ada. Amanatnya? Ada. Hiperbolanya ada? Ada semua ya? Oke, kalau ada semua, coba kita lihat berapa ya dapat hatikah atau dapat jempol. 1, 2, 3. 3 hati, 4 hati ya, tepuk tangan. Ada 4 hati, semua kasih hati ya di sini ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok. Selanjutnya siapa yang mau maju? Mau presentasi kelompok berapa? Atau ibu tunjuk? Kelompok, ayo. Kelompok berapa? Kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok? Iya, hebat, mantap. Tepuk tangan dulu. Iya.
Pada baris kedua, cantikkan laksanakan yang tadi. Iya. Pada baris ketiga, personifikasi, yaitu untuk melangkai tunggal syahdu. Pada keempat, ibadah mawar tersipu melayang terbang hingga ke awan. Keempat itu metafola, itu maka bergelora di antara desakan angin. Iya. Terdapat imaji perabaan, bunga dan indah berdiri. Pada baris kedua, imaji penciuman, yaitu harus dijaga bukan tersembunyi. Pada baris keempat, imaji perasaan, yaitu yang cantik menyentuh hati. Pada baris keempat, imaji kebijakan, yaitu sangat indah terlihat asli. Pada baris kelima, imaji kebenaran, yaitu sebuah kondisi tertentu. Adalah dua tema dari puisi tersebut adalah keindahan bawah. Amanah dari puisi tersebut adalah kita tidak boleh sombong atas kesempurnaan kita, karena jika kita sombong semua kesempurnaan itu akan hilang. Begitu jawaban dari kelompok kita. Terima kasih telah mendengarnya. Oke, tepuk tangan dulu. Gimana tuh kelompok 3 tadi, bagus tanggapannya? Bagus, sudah dapat ya unsur-unsurnya ya? Sudah, sekarang kita lihat ada berapa hati atau berapa jempol nih? 1, 2, 3. Ada 1 hati, ada 3 jempol. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Udah berhasil, udah berusaha. Semuanya bagus-bagus ya. Oke, selanjutnya kelompok Lubis. Kelompok Lubis. Yeay. Siapa yang presentasi? Ayo. Oke, silakan. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, nak. Oke, ya. Ada baris kedua, kecantikanmu laksana cahaya matahari. Itu gaya bahasa asli. Ada baris ketiga, cuma berbicara dulu. Itu gaya bahasa yang kita bahas. Ada baris keempat, kepatuhan rumah yang serangga walaupun tidak benar. Itu bahasa yang Oke.
Bagaimana seorang perempuan? Oke. Amanah dari seorang perempuan harus menjaga diri. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Bagus ya, kelompok 5 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang coba kita lihat dapat hati atau dapat jempol. 1, 2, 3. Mana ya? Hati dapat 2, jempol dapat 3. Nggak masalah. Yang penting udah berusaha. Tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok terakhir adalah kelompok Ratu. Siapa yang mau presentasi kelompok ini? Siapa? Oke, Anis. Anis. Oke, gimana Anis? Atau Ratu? Oke, Anis. Baca ya, tinggal baca aja kok. Yang mana? Oh, baca itu dulu apa? Seberapa yang udah kalian tulis itu yang kalian baca. Coba bacakan. Oke, kawan-kawan, kelompok terakhir nggak mau presentasi gimana? Nggak ada yang mau orang ini malu-malu. Gimana kawan-kawan? Ayo, gimana? Nggak ada? Nggak mau maju kelompok ini? Yakin kamu maju? Oke, kalau kamu maju, coba kasih apa tuh kelompok ini? Oke, kalau begitu anak-anak ibu. Nggak ada yang mau maju nih anak-anak ibu nih. Yang lain, gimana? Semangat ya? Oke, coba perwakilan kelompok ibu kumpulkan LKPD-nya. Ibu periksa, ibu umumkan siapa kelompok yang paling bagus. Siapa kelompok yang paling bagus ibu umumkan. Sini nak. Satu lagi. Sini nak. Sini kelompok yang tadi. Biar ibu periksa. Oke anak-anak ibu, sudah ibu periksa, kira-kira kelompok mana ya yang paling bagus nilainya? Kelompok mana ya? Kelompok mana ayo? Kelompok mana? Kelompok 1 apa kelompok 2? Kelompok 1 apa kelompok 2? Ayo, 1, 2. Oke, kalau begitu kita bahas dulu, kita lihat dulu. Ya, ini yang kalian lihat tadi. Puisi Mawar ini ya. Ya enggak? Ya. Bunga nan indah berduri ini masuk ke imaji apa?
penglihatan, ini penciuman, ini penglihatan, ini masuknya ke bak simil. Oke, ini penglihatan, ini penglihatan, ini ada laksana berarti? Oke, betul. Ini penglihatan, ini penglihatan, bagus. Ini bersaut-saut? Oke, ini kumbang bersiul. Oke, good. Rumput melambai. Very good. Mawar tersipu melayang. Oke, very good sekali ya. Mekar bergelora di antara dekapan. Metafora, bagus. Ternyata mawar ini tidak ada ya. Ini kepasuan gulma sama mawar pun masuk ke metafora, bagus sekali. Ini akan Ibu tampilkan sebuah video. Coba kalian perhatikan ya. Oh, nggak mau ya? Bentar ya. Dengar nggak?
gimana? Udah ngerti ya? Kok nggak semangat? Bahasa Indonesia. Itulah baru mantap ya. Oke, Ibu tahu nih kenapa nggak semangat? Karena kalian penasaran kan siapa kelompok yang paling bagus tadi kan? Oke, untuk kelompok yang paling bagus, siapa ya kira-kira ya? Ibu kasih kepada, tadi kita kan udah bahas ya, apa-apa aja tadi, gaya bahasanya, imajinya apa ya kan? Kemudian Ibu udah kasih nampak video lagi sama kalian ya kan? Oke, berarti kalian udah paham. Sekarang mau Ibu umumkan adalah kelompok yang paling benar. Di sini ada 2 kelompok, Ibu lihat. Kelompok berapa ya? 1, 2. Kelompok berapa? Yang betul adalah yang paling benar. Kelompok 1. Mana tepuk tangan 2 jempol? Tepuk tangan 2 jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus, sore. Kelompok 1 ya. Kelompok lain bagus juga kelompok lain. Kelompok lain harus tetap semangat lagi nak ya dalam bertugas, oke? Oke, anak-anak Ibu sekarang. Karena tadi sudah kita kerjakan per kelompok, diskusi ya. Sekarang Ibu mau kasih evaluasi kalian individu. Oke, nak? Soalnya gampang aja, hampir sama seperti tadi. Kalian tulis nama, terus kalian lingkari aja. Yang mana yang termasuk imaji, yang mana termasuk ya bahasa. Pokoknya yang tadi kita pelajari. Tapi kalian buatnya individu. Apa dipahami? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit, oke? Kamu bagikan. 3, 4, 5. Sendiri-sendiri ya buatnya. Ya, jangan lupa buat nama. Oke, kerjakan individu. Ya. Ya. Tulis saja nak ya nama di atas. Kemudian kalian lingkari aja.
Oke, selesai? Oke, kumpulkan. Tolong kumpulkan ke Kaila sebentar. Oke, sudah sebut ya? Di sini. Ya, kumpulkan terus. Di sini lagi. Sudah, Fanya? Lubis? Oke. Oke. Sudah ya. Oke. Makasih Kaila. Oke anak-anak ibu. Ini kan kalau sudah isi semua ya. Nanti akan ibu periksa di rumah siapa yang lulus ya, siapa yang akan remedial. Nanti akan ibu periksa di rumah. Oke. Nah sekarang tak terasa rupanya sudah habis pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, tentang apa tadi kita belajarnya? Betul, unsur fisik puisi. Terus ada apa lagi? Unsur batin puisi. Ada unsur fisik puisi, ada unsur batin puisi ya. Iya, kemudian ada apa lagi? Ada imaji ya. Imaji apa aja tadi yang ada? Oke, bagus. Ya, banyak imaji tadi ya. Ada bersaut-sautan, bersiul ya. Kemudian rimanya ada rima apa? B, oke. Iya, bagus. Kemudian ada gaya bahasa apa aja? Sini, kalau simil biasa ditandai dengan kata apa tadi? Oh iya, bagus sekali. Berarti pinter anak ibu hari ini bisa menyimpulkan pembelajarannya ya. Oke anak ibu, untuk pembelajaran kita hari ini, ibu mau tanya nih dulu ya. Ibu mau memberikan sticky notes untuk per kelompok. Kalian buat tulis pribadi individu ya. Kalian buat bagaimana perasaan pembelajaran hari ini. Kemudian apa kendala kalian saat belajar tadi. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, bagikan bentar. Kelompok. Ya nak. Tulis individu nak ya. Bagaimana perasaan kalian? Apa senang atau nggak suka mungkin? Atau kurang semangat? Gimana perasaan kalian di situ? Terus, bagaimana? Adakah kendala tadi saat belajar? Coba dituliskan. Ibu kasih waktu 3 menit. Perasaan. Perasaan kalian nak, kalian tulis di situ. Kemudian ada nggak kendala kalian saat belajar tadi? Oke, kalau yang sudah boleh perwakilan kelompok tempelkan ke papan tulis. Boleh, wakilkan aja sama si Ratu, biar Ratu yang tempel di depan.
Boleh. Oke, kumpulkan semua kelompok 1. Siapa? Kayla, boleh wakilkan ke depan. Udah siap, kalau siap ambil aja ke depan. Sini Ibu bantu. Oke. Siapa lagi? Nanti terus waktu sini. Nah, tapi terus. Mau buat lope kah atau gimana terserah. Silakan. Perwakilan kelompok boleh tempel ke depan. Nah, lihat nih perasaannya gimana nih bentar lagi ya. Di sana. Tempel. Bisa? Tempel terus. Oke, makasih. Terus, tempel terus. Udah semua? Sudah ya? Udah semua ya? Oke. Oke, anak-anak Ibu, udah siap semua ditempel. Bagaimana perasaan-perasaan kalian hari ini ya? Oke, kita mau Ibu sampaikan bahwa hari ini proses pembelajaran kita tentang menelaah unsur pembangun puisi. Nah, di sini anak-anak Ibu sudah belajar semuanya, udah menuangkan bagaimana perasaannya ini, manfaatnya kalian bisa gunakan sepanjang hidup kalian ketika kalian bisa menganalisis ya. Jadi nanti kalian bisa gunakan ilmu ini untuk SMA, untuk kuliah, bisa kalian buat puisi, bisa kalian analisis ya. Oke, mana tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik anak-anak Ibu, untuk selanjutnya jangan lupa pelajari terus tentang materi puisi. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan belajar menulis puisi berdasarkan unsur pembangun yang sudah kalian analisis. Oke? Ibu minta seperti biasa untuk mengakhiri pembelajaran siapa di sini? Iya, coba pimpin anak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar ya. Nah, Ibu. Oke. Sekian dari Ibu pembelajaran hari ini. Ikan hiu suaranya para. See you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia.